Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NIM B1A121153. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat taufik dan hidayah jualah sehingga masih diberi kesehatan dan umur panjang guna melakukan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam yang diberikan oleh Ibu Ernawati selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Adapun judul tugas ujian akhir semester yang diberikan yaitu mencari contoh transaksi terlarang karena haram cara transaksinya dalam Islam. Dalam Islam sendiri sangatlah dilarang melakukan transaksi haram, dan Islam mengutuk keras orang-orang yang melakukan transaksi terlarang karena bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan transaksi tersebut, karena mereka merasa transaksi itu dapat menguntungkan. Dalam Islam sendiri ada 3 transaksi yang dilarang dikembangkan dalam Islam, yaitu yang pertama, 1. Terlarang karena zatnya atau haram objek yang ditransaksikan. 2. Terlarang karena haram cara transaksinya. 3. Tidak sah atau tidak lengkap alat transaksinya. Tetapi dalam video presentasi kali ini saya akan membahas mengenai poin kedua dari transaksi yang dilarang dikembangkan dalam Islam, yaitu transaksi terlarang karena haram cara transaksinya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan jenis-jenis transaksi terlarang karena haram cara transaksinya serta memberikan contoh dan keterangannya dari transaksi terlarang karena haram cara transaksinya yang ada pada kelompok kami. Adapun yang pertama yaitu 1. Transaksi garar. Transaksi garar adalah adanya ketidakpastian atau ketidakjelasan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun contoh transaksi garar yang ada dalam tugas kelompok saya adalah pembeli membeli buah kepada seseorang penjual, namun buah tersebut masih berada di pohonnya. Keterangannya yaitu baik pihak pembeli maupun penjual tidak mengetahui apakah buah yang ada di pohon tersebut mengalami kerusakan atau cacat sekalipun. Transaksi garar dilarang dalam Islam karena memiliki keterkaitan dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar dan merugikan pihak lain. Adapun cara agar terhindar dari transaksi garar yaitu melakukan diskusi mengenai hal-hal yang akan terjadi kepada pembelian produk kepada pihak penjual agar nantinya ketika terjadi masalah terhadap produk yang dibeli dapat teratasi akibat dari adanya kerusakan produk. Adapun surah yang melarang transaksi garar adalah surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya berbunyi sebagai berikut. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. 2. Transaksi tadlis. Transaksi tadlis adalah adanya ketidakpastian atau ketidakjelasan dari salah satu pihak yang melakukan transaksi. Adapun contoh transaksi tadlis dalam tugas kelompok saya adalah belanja online. Keterangannya yaitu pembeli tidak mengetahui apakah barang akan sampai nanti sesuai dengan apa yang dipesannya atau justru sebaliknya, barang yang dipesannya tidak sesuai dengan apa yang sampai. Transaksi tadlis dilarang dalam Islam karena terdapat unsur penipuan dalam melakukan transaksi jual beli oleh penjual terhadap barang yang akan dijualnya, dan hal itu dapat merugikan pihak pembeli dan pihak penjual akan terus melakukan hal itu apabila ia merasa untung. Transaksi tadlis dilarang dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Abu Dawud dan Al-Baihaqi yang artinya berbunyi sebagai berikut. Penjual dan pembeli memiliki khiyar
atau pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan akad selama belum berpisah. Jika keduanya berpisah dan berlaku transparan atau menjelaskan barang dan harga apa adanya, maka diberikan berkah dalam jual beli tersebut. Jika keduanya saling menyembunyikan apa yang ada dalam barang tersebut dan berdusta, maka itu menghanguskan berkah jual beli barang tersebut. 3. Transaksi masyir. Transaksi masyir adalah transaksi spekulatif di mana salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain. Adapun contoh transaksi masyir yang ada di kelompok saya yaitu penjual mengkarbit buah yang akan ia jual. Keterangannya itu pembeli tidak mengetahui bahwa buah yang akan ia beli itu telah dikarbit sehingga berbahaya bagi yang mengkonsumsi buah tersebut. Transaksi masyir dilarang dalam Islam karena dianggap dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Cara menghindari transaksi masyir yaitu menghindari undian dan lebih baik melakukan investasi. Adapun surah yang melarang transaksi masyir adalah surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya berbunyi sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan melunasi dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, dan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. 4. Riba. Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan dalam syariah atas penambahan tersebut. Contoh transaksi riba dalam tugas kelompok saya adalah pembelian mobil dengan cara mengkredit. Keterangannya yaitu pembeli harus membayar lebih banyak lagi atau mengeluarkan uang lebih banyak lagi untuk melunasi mobil tersebut akibat adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pembeli. Adapun yang harus dilakukan agar terhindar dari riba yaitu memperbanyak ilmu mengenai bahaya dan akibat dari riba, melakukan transaksi dengan halal, menyimpan uang atau harta dengan baik seperti misalnya menyimpan di bank. Riba sangatlah dilarang dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya sesuatu tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah maka tidak bertambah dalam pandangan Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Selain surah Ar-Rum, surah An-Nisa juga melarang transaksi riba. Dalam surah An-Nisa ayat 160-161 juga disebutkan yang artinya berbunyi sebagai berikut. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai transaksi terlarang karena haram cara transaksinya. Kesimpulan saya dari materi ini yaitu lebih baik menghindari transaksi seperti ini karena selain dapat merugikan orang lain tetapi juga dapat merugikan diri sendiri, sehingga perlunya memahami mengenai pemahaman jual beli yang baik serta mengingat akibat dari melakukan transaksi haram agar jual beli tetaplah berkah dan halal untuk dipakai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari video presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang tidak berkenan dari saya. Saya akhiri presentasi saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.